pagi, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi. Berjumpa kembali pada renungan harian online GSCA Sword Genesian Ministry. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang saya bawakan berjudul Pertanggungjawaban. Bermula dari saya menyaksikan sebuah film di mana ada satu adegan dengan dialog yang cukup menarik buat saya. Film ini mengisahkan seorang mantan aktor yang pada akhirnya dia berhasil mendirikan sebuah perusahaan agensi marketing. Pada satu adegan, dia berkata seperti ini. Waktu saya berhenti jadi aktor, saya itu bingung harus kerja apa. Dulu di lokasi syuting, saya itu paling kreatif, suka cerita, suka jualan. Tapi nggak ada orang yang kasih tahu saya harus jadi apa. Tapi begitu diri saya sendiri tahu bagusnya di mana, di situ saya fokus. Di situ saya harus bertanggung jawab tentang hidup saya. Hanya kamu yang tahu hidup seperti apa yang akan kamu jalani. Setelah menyaksikan adegan itu, tiba-tiba pikiran saya dibawa flashback jauh sampai dengan di tahun 2007 ketika pertama kalinya saya pindah ke Jakarta untuk meneruskan pendidikan saya ke tingkat universitas. Sebenarnya keinginan saya dulu, saya ingin kuliah mengambil jurusan broadcasting karena cita-cita saya waktu SMA adalah saya ingin bekerja di balik layar di salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia. Namun, ternyata mami dan papi saya lebih menginginkan saya untuk kuliah mengambil jurusan IT. Singkat cerita, akhirnya saya mengikuti keinginan kedua orang tua saya karena saya sadar dan mengerti saya harus membahagiakan mereka dan saya ikuti jurusan yang mereka inginkan. Sampai akhirnya saya terjun kuliah dan saya mulai mencintai IT. Ketika saya mulai menjadi asisten dosen karena dipercayakan untuk menjadi asisten dosen, terpikirlah oleh saya pada saat itu suatu hari saya ingin menjadi seorang IT consultant. IT consultant adalah pekerjaan di mana kita itu memberikan masukan, memberikan opini, melakukan riset dan sebagainya mengenai dunia teknologi yang ada. Dan sampai akhirnya saya lulus kuliah. Dan karena memang saya ingin jadi seorang IT consultant, akhirnya saya melamar di perusahaan, sebut saja perusahaan X. Saya mengajukan lamaran secara online. Namun karena perusahaan X ini adalah perusahaan yang besar dan cukup punya nama di dunia IT consultant, dan universitas saya itu tidak masuk dalam kategori seleksi mereka sebagai fresh graduate. Akhirnya saya tidak berhasil lolos masuk ke perusahaan X. Waktu demi waktu saya jalani, saya masuk di perusahaan yang biasa, perusahaan keluarga, sampai akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk berkarir di dunia banking. Saya mulai masuk ke bank, saya mulai bekerja sebagai IT di beberapa bank besar di Indonesia. Dan di sanalah awal karir profesional saya mulai berjalan. Dulu waktu saya kuliah, memang bukan di universitas yang mahal atau punya nama besar di dunia IT, tetapi universitas yang biasa-biasa saja. Dan yang saya sangat bersyukur setelah saya berkarir di dunia perbankan, dunia banking, dan dunia teknologi. Hari ini saya pernah mengisi beberapa seminar di beberapa universitas yang mungkin dulu saya tidak mampu untuk berkuliah di sana karena biayanya yang cukup mahal. Dan itu adalah universitas-universitas besar. Dan saya lebih bersyukur lagi
Saya justru pernah menjadi mentor bagi anak-anak magang yang berasal dari universitas-universitas yang mahal tadi, yang punya nama besar tadi. Dan justru saya mengajarkan mereka banyak hal mengenai teknologi, mengenai cara kerja, dan lain sebagainya. Sungguh suatu kesempatan dan waktu yang berharga yang Tuhan berikan bagi saya, sehingga saya bisa melewati hal-hal tersebut. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya lebih jauh lagi. Dan sampai hari ini akhirnya saya berhasil masuk di perusahaan IT consultant besar yang punya nama besar di dunia. Dan itu adalah perusahaan X. Yang dulu pada saat saya lulus kuliah saya mencoba melamar, namun saya ditolak karena universitas saya bukan berasal dari universitas yang punya nama baik di dunia jurusan IT dan tidak masuk dalam kategori perusahaan X ini. Namun hari ini saya bisa bekerja di perusahaan X, dan itu karena referensi dari beberapa rekan-rekan kolega saya, dan saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan di sini berkaitan dengan adegan film yang saya saksikan, bahwa di mana kita sadar posisi kita itu bagusnya di mana, diri kita bagusnya di mana, di sana kita harus fokus, dan di sana kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Dan saya sadar bahwa saya harus bertanggung jawab atas hidup saya kepada Tuhan dengan semua apa yang Tuhan sudah berikan, dengan semua kemampuan ilmu yang Tuhan sudah berikan. Saya harus bertanggung jawab, sebab itu saya fokus di dunia IT. Saya fokus untuk mempelajari begitu banyak teknologi yang berkembang, sehingga hari ini saya mampu menjadi seorang IT consultant. Dan saudara, artinya adalah bagaimana passion itu dibentuk. Awalnya saya tidak ingin ada di dunia IT, karena itu hanyalah sebuah keinginan dari kedua orang tua saya. Namun ketika saya jalani, dan saya sadar saya mampu melakukan hal itu, dan saya fokus di sana, Tuhan yang bekerja lebih keras daripada kita. Dia yang bawa kita jauh. Dan satu ayat yang ingin saya bagikan, di Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Apa kelebihan yang saudara miliki, apa kemampuan yang saudara miliki, kita harus fokus di sana. Kita harus bertanggung jawab tentang hidup kita di sana. Dan jangan sampai kita menjadi hamba yang menyembunyikan talenta, dan ketika Tuhan datang, kita hanya mengembalikannya tanpa berkembang apa-apa. Itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan kiranya sedikit cuplikan adegan yang saya bagikan dan sedikit kisah kehidupan saya yang saya bagikan, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, dan kiranya kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang dibanggakan oleh Tuhan dengan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kelebihan, kemampuan, ilmu, talenta, dan sebagainya. Saat ini, biar kami belajar untuk kami fokus dan bertanggung jawab atas setiap hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, dan sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.